Tanggal 12 Mei, hari ke-133. Bacaan Ester pasal 3 sampai pasal 4. Untuk saat yang Tuhan tetapkan. Garis besar. Ancaman besar datang dari bangsa Yahudi. Haman, pejabat tinggi kerajaan Persia, marah karena Mordekai menolak memberi penghormatan kepadanya. Kebencian itu berkembang menjadi rencana pembantaian seluruh orang Yahudi di kerajaan Persia. Dengan tipu daya dan suap, Haman berhasil mendapatkan persetujuan raja untuk melaksanakan rencananya. Namun di balik situasi yang menakutkan itu, Tuhan sudah lebih dahulu menyiapkan jalan. Ester, seorang perempuan Yahudi, telah ditempatkan sebagai ratu. Mordekai mengingatkan Ester dengan kata-kata yang sangat terkenal. Mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester pasal 4 ayat 14. Ester harus memilih, diam demi keselamatan dirinya atau bertindak dengan risiko besar. Dan Ester memilih iman. Ia berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ester pasal 4 ayat 16. Renungan harian. Pernahkah Anda bertanya mengapa Tuhan menempatkan Anda di tempat Anda sekarang? Mungkin Anda ada di lingkungan kerja tertentu, komunitas tertentu, atau keluarga tertentu, bukan secara kebetulan. Ester tidak pernah membayangkan bahwa posisinya sebagai ratu akan menjadi alat keselamatan bagi banyak orang. Tetapi Tuhan sudah menenun semuanya jauh sebelumnya. Seringkali Anda harus memahami alasan sebuah musim hidup setelah melihat ke belakang. Hari ini, jangan anggap posisi Anda kecil atau tidak berarti. Tuhan bisa memakai hidup Anda untuk menjadi terang, penghiburan, atau jawaban bagi orang lain. Mungkin justru untuk saat seperti ini, Tuhan menempatkan Anda di sana. Efesus pasal 4 ayat 10 berkata, bahwa Anda adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkannya sebelumnya. Jangan takut mengambil langkah iman ketika Tuhan membuka kesempatan. Karena hidup Anda bukan kebetulan, ada tujuan Tuhan di dalamnya. Tuhan menempatkan Anda di tempat tertentu bukan untuk kebetulan, tetapi untuk menjadi bagian dari rencananya. Pendalaman. Harga kebencian. Ester pasal 3 ayat 9. Haman bersedia menggelontorkan 10.000 talenta perak setara dengan 375 ton atau melampaui 3,7 triliun rupiah. Berdasarkan kurs perak saat ini senilai 10.000 per gram. Demi mendanai genosida terhadap bangsa Yahudi. Dana ini bukan sekedar harta, melainkan uang darah yang mencerminkan kedalaman kebencian serta niat jahatnya. Walaupun rencana tersebut didukung dengan kekuatan finansial yang luar biasa, kemewahan materi itu tetap tidak berdaya di hadapan kedaulatan rencana Allah. Puasa sebelum kemenangan. Ester pasal 4 ayat 16. Kitab Ester dibingkai oleh dua perayaan besar. Dimulai dengan pesta pora 7 hari Raja Ahasiweros dan diakhiri dengan sukacita kemenangan bangsa Yahudi atas lawan-lawan mereka. Namun, titik balik kemenangan tersebut justru terjadi di antara kedua pesta itu, ketika Ester mengajak umatnya berpuasa selama 3 hari.
Puasa ini menjadi wujud kerendahan hati serta seruan permohonan pertolongan ilahi saat nyawa mereka terancam. Dari momen penyerahan diri inilah jalan keluar mulai terbuka. Kisah ini memberikan pesan mendalam bagi kehidupan iman kita, bahwa pintu menuju kemenangan rohani seringkali dibuka melalui sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.